panen sih. Pemilu sekarang ini kan tinggal 3 minggu lagi ya. Nah ini kan orang harus menciptakan sesuatu pemilu yang damai. Nah bagaimana menciptakan sesuatu pemilu yang damai ya orang harus berkomunikasi kan, ini gitu. Nah ini kan sudah terjadi dari selama ini di Sulut ini bagaimana menciptakan demokrasi yang seimbang sebenarnya. Kalau itu menurut saya, pribadi saya, bagaimana kita ini sekarang ulah waktunya tanggal 14 Februari itu bagaimana menciptakan demokrasi yang seimbang. Yang sekarang ini kan lebih berat sesuatu yang menang yang satu ini kan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya dari saya pendukung daripada salah satu paslon secara hak politik saya kan mempunyai hak juga secara warga negara, saya mendukung Pak Prabowo kan kayak gitu. Nah, kenapa saya mendukung? Karena saya anggap beliau bisa mempersatukan Indonesia itu kembali dengan contoh dia bersatu dengan Pak Jokowi. Itu kalau demokrasinya kan kita bisa berdamai dan demokrasi bisa seimbang kembali, tidak ada yang berat sana berat sini. Nah ini yang diharapkan di Sulut ini supaya demokrasi itu bisa seimbang hingga tidak ada lagi yang isu-isu dinasti lah, isu otoriter lah, kan itu yang beredar di selama ini kan. Sebagai Panglima Besar Pasukan Mangunima Kasio hanya menghimbau untuk kita menciptakan demokrasi pemilihan yang damai, dan marilah kita menjadi demokrasi itu kita tunjukkan di 14 Februari ini. Dan jangan lupa Sulut ini hanya 1.900.000 yang terdaftar di KPU. Sebenarnya kalau presiden kita ini sebenarnya tidak ada, hanya sebatas tidak ada artinya lah kalau dibandingkan Pulau Jawa di 150 juta ya kan. Pesta demokrasi kita ini di Sulut itu adalah legislatif. Nah, bagaimana nanti kita bisa memilih legislatifnya itu dengan pemilihan yang benar-benar seimbang. Di kubu Prabowo kan ada KIM, Koalisi Indonesia Maju. Nah, saya sih pingin bagaimana kita ini mempunyai demokrasi yang seimbang di Sulut ini, sehingga demokrasi itu bisa berjalan dengan bagus dan tidak ada lagi situasi yang isu-isu yang selama ini beredar ya kan, seperti itu. Nah, jadi mari kita ciptakan pemilu yang damai. 14 Februari itu semuanya itu ada di tangan rakyat. Kalau sudah di kotak coblosan cuma rakyat dengan Tuhan yang tahu. Ya kan? Jadi mari orang jaga kedamaian untuk pemilu 2024 ini di 14 Februari.